bahwa pemerintah Republik Indonesia merangkul kepada PKI, bahwa saya sebagai pemimpin besar Revolusi Indonesia merangkul kepada PKI. Siapa yang bisa membantah bahwa PKI adalah unsur yang hebat di dalam penyelesaian Revolusi Indonesia ini? Besok kita kutuk, dan saya mengkutuk pula. Dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandar, yang bersalah harus dihukum. Gerakan 30 September atau G30S merupakan peristiwa kelam yang mengingatkan kepada kekejaman yang dilakukan pasukan Cakrabirawa dan sejumlah tokoh penting terhadap 6 jenderal TNI Angkatan Darat dan 1 perwira TNI Angkatan Darat, yang mana mereka tewas dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya. Namun, dalam waktu singkat, gerakan 30 September bisa ditumpas. Pasukan Maijen Soeharto waktu itu yang terdiri dari Kostrad dan RPKAD berhasil mencerai-beraikan kekuatan militer yang dipimpin oleh Letkol Untung. Hanya dalam waktu dari 24 jam, Soeharto memutarbalikkan situasi. Namun, kenapa G30S gagal? Berikut 4 alasan kenapa G30S gagal yang dikutip dari pengakuan pelaku elit G30S, Suparjo, yang tercatat dalam buku Dalih Pembunuhan Massal karya John Rosa. Genjer-genjer no kedoan batik keleler. Genjer-genjer Kurangnya memanfaatkan peluang. Dalam buku Dalih Pembunuhan Massal karya John Rosa, Suparjo, tokoh elit PKI ini mengatakan, "Saya menyayangkan terhadap Untung yang tidak berbuat sesuatu saat musuh dalam kondisi bingung. Kala itu, seharusnya Letkol Untung bisa melakukan tindakan, memukul satuan-satuan militer yang tidak mendukung G30S, atau mengambil kendaraan lapis baja untuk memperkuat posisi mereka. Bahkan radio RRI yang kita kuasai juga tidak kita manfaatkan. Sepanjang hari hanya dipergunakan untuk membacakan pengumuman saja. Harusnya radio digunakan semaksimal mungkin oleh barisan agitasi propaganda." Kemudian, setelah Letkol Untung membubarkan pasukannya, dia kemudian lari. Sebagai komandan, seharusnya Untung memberikan keterangan kemana harus lari, lalu di mana daerah aman, dan kapan bertemu kembali. Tapi, pasukan itu dibubarkan seperti membubarkan anak ayam. Begitulah kata Suparjo yang termaktub dalam buku Dalih Pembunuhan Massal karya John Rosa. Kurangnya perencanaan. Letkol Untung membagi 3 pasukan saat gerakan 30 September. Hal ini karena pasukan yang datang tidak sesuai harapan. Pasukan Pasopati atau Cakrabirawa dan Brigif bertugas menculik para jenderal. Bima Sakti atau Yon 454 dan Yon 50 bertugas mengawal kawasan Monas dan merebut RRI serta Telkom. Lalu, pasukan Gatot Kaca yang menjaga lubang buaya juga terdiri dari PPP dan sukarelawan. Kekalahan Untung dan kawan-kawannya terjadi karena buruknya perencanaan. Saat Presiden Soekarno memerintahkan Brigjen Suparjo, yang mana sebagai wakil Letkol Untung, untuk menghentikan pergerakan yang mula-mula muncul tanpa sepengetahuan Presiden Soekarno, bahkan hal ini dianggap oleh Soekarno sebagai kudeta atau coup terhadap pemerintahan. Akhirnya, Suparjo dan pimpinan lainnya setuju untuk menghentikan pergerakan. Mereka bingung karena tidak punya rencana B alias rencana cadangan. Tidak jelas pula siapa yang memegang komando. Menurut Brigjen Suparjo yang dikutip dalam buku Dalih Pembunuhan Massal karya John Rosa,
Rencana operasinya ternyata tidak jelas, terlalu dangkal. Titik berat hanya pada pengambilan 7 jenderal saja. Bagaimana kemudian bila berhasil pun tidak jelas. Kalau gagal juga tidak jelas. Begitulah kata Suparjo. Kurangnya dukungan logistik. Satu kesalahan fatal lainnya adalah soal logistik. Letkol Untung kehilangan banyak pasukannya gara-gara nasi bungkus. Pasukan Bima Sakti yang terdiri dari Yon 530 dan Yon 454 berjaga sehari penuh di lapangan Monas. Tapi tidak ada yang mencukupi kebutuhan mereka. Tanggal 1 Oktober 1965, dari pagi hingga petang, pasukan itu tidak diberi makan. Maka, ketika Soeharto mengutus utusannya untuk membujuk Yon 530 agar kembali ke Kostrad, dan akhirnya tawaran itu dipenuhi oleh mereka. Menurut Suparjo, kemudian masuk berita lagi bahwa pasukan sendiri dari Yon Jateng dan Yon Jatim tidak mendapat makanan. Kemudian menyusul berita Yon Jatim meminta makanan ke Kostrad. Penjagaan ditinggal begitu saja. Semua kemacetan gerakan pasukan disebabkan diantaranya tidak ada makanan. Mereka tidak makan semenjak pagi, siang, dan malam. Hal ini baru diketahui pada malam hari ketika ada gagasan untuk dikerahkan menyerang ke dalam kota. Tapi terlambat sudah. Yon 530 sudah bergabung dengan Kostrad dan Yon 454 sudah berada di sekitar Halim Perdana Kusuma. Pasukan yang tidak banyak. Sempat tersiar kabar bahwa pasukan G30S berkekuatan lengkap. Di antaranya 1 batalion Cakrabirawa, 1 batalion dari Brigif 1 Kodam Jaya, 1 batalion pasukan gerak cepat atau PGT, dan pasukan pertahanan pangkalan atau PPP. Lalu ditambah lagi batalion 530 Raiders Jawa Timur dan batalion 454 Raiders dari Jawa Tengah. Bahkan juga ada 2000 sukarelawan yang dilatih PKI di Lubang Buaya. Sekedar catatan, 1 batalion umumnya berkekuatan 500 hingga 700 orang. Namun, faktanya jauh berbeda. Hanya sekitar 1 kompi Cakrabirawa berkekuatan 60 orang yang ikut. Dari Brigif 1 juga hanya 60. Dari PPP ada 700 pasukan. Sementara dari PGT tidak ada. Yang cukup banyak adalah batalion 530 dan batalion 454, yang mana 2 pasukan elit ini berkekuatan masing-masing 500 orang. Itulah fakta mengenai kenapa G30S gagal dan bahkan bisa ditumpas hanya dalam sekejap oleh Maijen Soeharto. Lalu, bagaimana menurutmu? Salam mata hati pemuda, salam jas merah.